Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya mau review lagi. Nah, di beberapa kesempatan terakhir ya, di video-video saya yang sebelumnya, ada beberapa komentar yang meminta saya untuk mereview unit-unit jadul atau unit lawas. Dan memang kebetulan saya juga punya beberapa unit jadul. Tapi mohon maaf, ini agak sedikit berdebu ya, karena ini sudah saya simpan bertahun-tahun. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini adalah produk dari si elang kembar atau Double Eagle ya. Ini serinya M306F. Ini adalah tipe Thomson ya. Oke, kita buka seperti apa dalamnya. Nah, ini rada-rada berdebu ya. Oke. Nah, seperti ini. Di sini ada unitnya, ada magasin, kemudian di sini ada dummy scope, ada center sama laser. Sebelah sini kemudian tali sling sama BB bullet bawaan 6 mm plastik ya. Nah, yang mau saya bahas di sini ini aksesorisnya mendingan nggak usah dibahas ya. Kita ambil unitnya dan kita ambil magasinnya dan kita pasang. Kok nggak klik ya? Balik kayaknya. Nah, gini. Nah, jadi ini adalah bentuk dari Thomson ya. Seperti teman-teman tahu, ini Thomson ini banyak sekali muncul di game ya. Nah, sedikit saya jelaskan dulu tentang unit ini. Ini sebetulnya unit apa ya, bisa dibilang, aduh, nih lihat sendiri. Nah, ini sekrupnya udah copot dan ini unit tidak bisa berfungsi. Bukan tidak bisa berfungsi ya, saya nggak berani ngokang unit ini. Ini sifatnya hanya sebagai koleksi saja karena saya senang bentuknya. Karena percuma misalnya saya mainkan ini bisa rusak ya, karena ini unitnya sudah lama sekali. Dan karena efek dari suhu yang tidak stabil selama bertahun-tahun disimpan di gudang, kena panas, kena dingin, dan pada akhirnya si materialnya itu jadi rapuh atau getas ya. Jadi saya perlakukan unit ini sebagai barang simpanan atau hanya sekedar koleksi karena saya senang bentuknya dan historinya dari Thomson itu sendiri. Oke, sedikit saya jelaskan tentang Thomson ya. Jadi si Thomson ini adalah kategori, kalau di senjata aslinya ya, ini adalah kategori SMG atau submachine gun, atau bisa dibilang senapan mesin ringan ya, bentuk versi kecil dari senapan mesin. Ini adalah senjata SMG terbaik di zaman Perang Dunia Kedua yang diciptakan oleh salah seorang pendesain senjata bernama Thomson. Nah, teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa dicek di Wikipedia ya, bisa diketik di Google Thomson SMG. Nah, di situ ada sejarahnya. Dan si Thomson ini sendiri atau senjata Thomson ini didesain pada tahun 1918 atau 1918 dan mulai dioperasikan atau mulai dipakai pada tahun 1920 ya. Jadi kalau misalnya sampai saat ini 2020, ini kurang lebih sudah eksis bentuk ini ya, bentuk Thomson ini sudah eksis selama 100 tahun ya. 100 tahun lebih, luar biasa. Dengan bentuk seklasik ini mampu eksis sampai di zaman era dunia modern seperti saat ini. Oke, seperti review-review saya sebelumnya, saya akan ukur dulu panjang Thomson ini berapa sentimeter ya. Oke, dari pangkal sampai ujung ini 72 cm ya. Entah memang si Thomson ini memang panjangnya segini atau memang ini skalanya tidak 1:1. Saya kurang tahu persis, mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa kasih komentar ya di kolom komentar, atau bisa saya baca nanti di Wikipedia mungkin ya. Oke, seperti biasa setelah diukur unitnya akan kita review satu persatu detailnya ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari popornya ya. Nah, ini si popornya ini mungkin dari sananya ingin terlihat seperti motif kayu ya. Ini material aslinya ini adalah plastik yang dicat sedemikian rupa sehingga ada motif-motif serat kayunya. Tapi secara pribadi menurut saya ini terlalu merah ya, terlalu merah. Ini kurang coklat. Kalau misalnya seandainya warnanya coklat, ini bakal lebih bagus ya, lebih keren, lebih terkesan klasik dan lebih realistis. Di bagian gripnya juga sama. Di sini ada motif kayu yang serupa dan warna yang serupa dengan popor, serta di bagian tubularnya di sini juga sama ya. Ini antara popor, grip sama tubular ini sama-sama motif yang sama dan warna yang sama ya. Ini rada susah ya. Saya copot aja karena ini nggak ada sekrupnya. Saya copot dulu, kemudian lanjut ke bagian sisi depannya. Nah, kemudian dari
Si pisirnya ini biasanya kalau pisir beberapa tipe airsoft spring ini bisa ditekuk-tekuk, tapi kalau ini mati ya, mati. Kemudian ininya juga tidak realistis, biasanya pisir bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Ini bisa naik turun, ini enggak, ini hanya fix aja seperti ini, tapi cukup lah ya. Di sini ada lubangnya yang bisa kita bidik, dipaskan dengan pijera yang ada di depan ya. Oke, lanjut kemudian ke bagian atasnya ini. Entahlah kalau misalnya Thompson ya, Thompson yang aslinya nggak tahu ada relnya di atas atau enggak, tapi yang jelas di tipe airsoft spring ini atau di versi replikanya ini ada relnya buat pasang teleskop atau dummy-scope di atasnya. Kemudian di samping kanannya juga di sini ada rel juga buat pasang senter atau laser, dan di bagian bawah tubular yang motif kayu ini juga ada relnya sebelah sini. Lanjut, kemudian ini kokangan. Nah, si kokangannya ini posisinya ini sebelah kiri ya. Jadi ini lebih memudahkan untuk pengoperasian, terutama yang pakai tangan kanan yang tidak kidal ya. Contohnya seperti saya, misalnya pada saat mengokang, saya posisi tangan kanan saya ada di grip di sini, mode on, kemudian tangan kiri begini, ini popor ke sini, tinggal kita kokang, tembak, kokang, tembak. Ini lebih mudah ketimbang yang kokangan posisi di kanan. Jadi kita harus pindah dulu ke sini, ngokang, tembak, ngokang, tembak, agak ribet ya. Tapi kalau ini lebih simpel menurut saya. Kemudian dari apa ya, magasennya atau apa ya? Oh iya, ini dari safety ya. Nah, ini aslinya ada safety-nya ya. Tapi berhubung ini hanya koleksi dan sudah tidak berfungsi, saya tidak permasalahkan masalah safety-nya ya. Jadi ini saya hanya sekedar senang bentuknya aja untuk disimpan dan dikoleksi buat keren-kerenan aja gitu. Aslinya ini ada safety-nya yang bisa kita kunci, si triggernya nggak bisa ditekan, kemudian kita bisa buka kuncinya supaya ada di mode on, bisa dipakai untuk menembak ya. Oke, selanjutnya kita bahas magasennya ya. Nah, jika misalnya teman-teman biasa memegang airsoft spring, nah si posisi ininya di depan ya, barusan tadi saya juga salah masukin, sempat salah masukin begini, ini nggak akan masuk ya. Jadi ini posisi si magasennya ini kebalik seperti ini masukinnya. Nah, begini baru bisa masuk ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Oh, ini nih yang belum kita bahas. Di sini juga ada cantolan tali sling ya, yang ada di bagian popor dan di bagian bawah tubular, yang bisa teman-teman cantolin tali sling di sini biar bisa ditenteng di badan seperti ini, kurang lebih gitu ya. Kemudian magasennya seperti pada umumnya airsoft spring laras panjang. Jika biasanya yang lain biasanya dari bawah sini, kalau ini masukinnya dari atas sini ya. Nah, dari sini masukinnya. Oke. Kemudian tutup dan ditarik dan dikocok seperti biasa, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya cara pengoperasian magasen airsoft spring ya. Jika kita review tentang unit ini, saya rasa sudah cukup ya, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Nah, tapi mau saya sedikit tambahkan cerita tentang unit ini. Jadi unit ini sempat populer di sekitaran tahun 2010 sampai 2013 ya. Jadi ini bisa banyak ditemui di pasaran. Ini harganya pada waktu itu kurang lebih di kisaran harga 200 sampai 250 ribu rupiah. Tapi belakangan ini mungkin ada beberapa orang pedagang ya yang masih menyimpan unitnya hingga bertahun-tahun sampai 2015 atau 2016, dan kebetulan pada waktu itu mungkin karena saking lamanya disimpan unit ini di gudang, jadinya terkena efek cuaca atau efek suhu, jadinya getas gitu. Dan pada akhirnya ketika unit baru tersebut dibeli, ini jadi cepat rusak. Padahal aslinya setahu saya ini unitnya ini kuat ya. Unit ini kuat, materialnya bagus, tapi berhubung ini stok jadul ya. Jadi begitu kita pakai langsung beberapa bagian langsung rontok, langsung patah, langsung retak. Nah, makanya ketika saya punya unit ini, ya udahlah mendingan disimpan aja sebagai koleksi. Ternyata benar belakangan ini unit ini populer juga di game ya. Salah satunya seperti teman-teman tahu, unit Thompson ini ada di game PUBG ya. Dan kalau nggak salah ya, beberapa tahun lalu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, saya pernah main game Brother in Arm ya. Itu game Android juga. Di situ ada juga bentuk seperti ini, Thompson, tapi di game itu penamaannya itu bukan Thompson, tapi apa ya namanya? Cutter kalau nggak salah. Buat teman-teman yang suka atau pernah main game Brother in Arm pasti tahu ini unit cutter ya, seperti ini bentuknya. Ini aslinya ini adalah unit Thompson ya. Dari sekian banyak cerita tentang unit Thompson ini, kesimpulannya bentuk dari Thompson itu sendiri sudah banyak ditiru sebagai replika, termasuk salah satunya oleh produsen-produsen airsoft gun spring dan airsoft gun pada umumnya. Nah, ada juga selain dunia airsoft gun,
beberapa contohnya dunia fotografi atau dunia perfilman, bahkan dunia game ya, dari zaman PlayStation mungkin ya sampai zaman game Android ini, si bentuk ini masih dipakai oleh para pembuat game yang dijadikan salah satu senjata di dalam game tersebut. Meski sudah 100 tahun, senjata ini masih tetap populer hingga saat ini di dunia modern. Oke, saya perlihatkan lagi satu kali lagi. Seperti ini bentuknya. Sebelah sini. Oke, keren ya. Oh iya, saya lupa. Ini juga pernah muncul di film Perjuangan ya, Perjuangan Indonesia, film merah putih yang diperankan oleh Lukman Sardi gitu kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek di Google lah ya. Ini pernah muncul juga, keren. Aslinya keren. Nah, ini adalah unit Thompson. Segitu aja dulu review dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi dan menghibur teman-teman. Kalau kalian suka silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga share dan tinggalkan komen-komen ya di kolom komentar di bawah. Sekian saya akhiri video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.